Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan, hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amen, praise God, puji Tuhan, haleluya. Saudara, hari ini kita merayakan perayaan Natal untuk Missions and Prayer House. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini. Kita boleh bersama-sama datang untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada waktu Ia datang untuk pertama kalinya datang sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan kita sekarang merayakan, yaitu memperingati kembali atas kedatangan Tuhan Yesus pada pertama kalinya. Haleluya, praise God. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena Tuhan datang untuk menjadi manusia, hanya untuk kita semua, untuk menebus dosa-dosa manusia. Amen, praise God, haleluya, haleluya. Biarlah kita semua boleh bersuka cita pada hari ini penuh dengan damai sejahtera di dalam Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan kita yang luar biasa. Amen, praise God, haleluya, haleluya. Let's pray. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi Bapa kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami datang Bapa pada hari ini, kami mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu Bapa. Kami datang untuk memperingati lagi ya Bapa, untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama kali datang sebagai manusia, hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Bapa, Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang bersabda, Tuhan yang bersabda dan berfirman, dan juga Tuhan yang bertakhta dan bersemayam di atasnya. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur atas kasih Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus yang begitu besar akan dunia ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kabar sukacita bagi dunia. Amin. Haleluya. Kabar sukacita di seluruh dunia, telah lahir juru selamat manusia, agar memberi terang di dalam kegelapan. Dialah Sang Raja Damai. Mari bersorak sambut kedatangannya. Sang Juru Selamat penebus dosa manusia. Namanya disebut Immanuel. Tuhan beserta kita.
dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Mari bersorak sambut kedatangannya, Sang Juru Selamat penebus dosa manusia. Namanya disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dialah penebus dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Glory, haleluya, bersorak kemenangan. Dialah penebus dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Engkau datang ke dunia jadi manusia, untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang percaya. Mari datang bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus Tuhan Sang Raja Damai. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kepuasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kepuasan.
Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kebebasan. Tenang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kebebasan. Tenang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kebebasan. Kekal selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kebebasan. Kekal selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Selamanya bersamamu, selamanya diam di rumahmu, Tuhan, selamanya. Selamanya Tuhan bersamamu, selamanya diam di rumahmu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Bapa untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan, kita akan angkat pujian. Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus
selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus, juru selamat dunia. Amin. Sang penebus, juru selamat dunia telah datang dan Dia akan datang kembali. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan sama-sama Oh Holy Night. Dan sesudah itu kita akan memasang lilin. Untuk pemasangan lilin kita akan nyanyikan Silent Night. Haleluya. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and narrow pining, till He appeared and the soul fell its word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and narrow pining, till He appeared and the song fell its word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, oh night divine, oh night divine. Kita akan
memasang lilin. Kita akan memasang lilin sama-sama. Kalau saudara juga boleh memasang lilin, kita sama-sama nyanyikan Silent Night. Haleluya. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young virgin, mother and child, holy infant, so tender in mind, in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young virgin, mother and child, holy infant, so tender and light, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, Son of God, Lord, pure light, radiance beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Praise God, amen. Let's prepare our heart. Hallelujah.
orang mesti percaya ada satu orang mesti sembah. Dialah Yesus Juru Selamat. Karena Dia Raja segala raja. Jangan orang melupakan semua Tuhan bebas. Jangan, oh jangan sampai. Karena cuma Dia yang dapat tolong pertolongan. Dialah Tuhan Juru Selamat dunia. Jangan orang melupakan semua Tuhan bebas. Jangan, oh jangan sampai. Karena cuma Dia yang dapat tolong pertolongan. Dialah Tuhan Juru Selamat dunia. Dialah Tuhan Juru Selamat dunia. Haleluya. Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Penuhi hamba-Mu ini dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjangkau jiwa-jiwa, boleh menjamah setiap hati. Dan nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang diagungkan. Haleluya. Lawat kami semua ya Bapa. Kami serahkan Bapa pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Bersabdalah Tuhan, berfirman bagi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Shalom everyone. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Kita datang sama-sama pada hari ini untuk merayakan hari Natal tanggal 18 Desember tahun 2022. Luar biasa penyertaan Tuhan ya. Tuhan sudah menyertai kita dari
permulaan tahun ini, tahun 2022 sampai pada akhir tahun 2022 sebentar lagi. Ya, kita akan memasuki mengakhiri tahun 2022 dan kita akan menyambut tahun 2023. Puji Tuhan ya. Biarlah kita semua tetap mengucap syukur, karena memang kita patut untuk mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang sudah menyertai kita, menjaga, melindungi kita ya. Sampai pada hari ini kita masih boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh datang di hadirat-Nya, untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Saudara, selamat hari Natal. Dan biarlah kita semua boleh menyambut hari Natal di tahun 2022 dengan penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Ya, damai di bumi. Tuhan datang untuk menjadi manusia. Pertama kali Tuhan datang untuk menjadi manusia ya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu, biarlah kita semua boleh menyambut hari Natal ya, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera ya, kesukaan bagi dunia ya, luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan membacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari apa ini kan? Oh, ini dia ya. Oke, Injil Yohanes 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke apa ini? Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi kita mau bacakan sama-sama Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Biarlah kita sama-sama belajar untuk diajar oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, agar kita semua boleh mengerti dan boleh menyimpannya di dalam hati kita, dan kita boleh bertumbuh oleh kebenaran firman Tuhan ya. Just want to say Merry Christmas everyone. Merry Christmas to you all for December 2022. We all we are awesome today. You know, like we can be here today. It is so awesome. Praise God. Jadi sama-sama kita mau membacakan sama-sama dari ayatnya yang pertama. Mari kita bacakan sama-sama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Oke, kita kembali lagi ke ayat yang pertama dulu. Kita bacakan lagi ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Di situ di ayat yang pertama dikatakan ya, pada mulanya adalah firman ya. Jadi luar biasa, Tuhan datang pertama kali untuk memperkenalkan dirinya. Artinya Tuhan datang pertama kali sebagai manusia untuk menjadi manusia. Tuhan mau memperkenalkan dirinya. Ya, di dalam ayatnya yang pertama tadi dikatakan pada mulanya adalah firman ya. Nah, Tuhan itu adalah firman. Dia datang sebagai manusia karena Dia adalah firman itu sendiri. Nah, kita mau teruskan lagi. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah ya, Tuhan katakan. Jadi Tuhan itu adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Tuhan mau memperkenalkan kepada dunia, kepada kita semua umat manusia, bahwa Tuhan datang sebagai manusia, ya, datang untuk menjadi manusia karena Dia adalah firman itu sendiri. Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada kita semua ya, agar kita semua boleh mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Teruskan lagi. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah ya. Jadi Tuhan katakan di ayat pertama sampai ayat yang kedua ya. Ayat kedua,
ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiganya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang kembali lagi. Ya, kembali lagi ke ayat yang kedua tadi. Jadi tadi dikatakan ya saudara, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat yang pertama tadi, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi luar biasa. Jadi Tuhan memang sudah memperkenalkan dirinya lewat kebenaran firman-Nya ya. Oleh sebab itu Tuhan harus datang ke dunia. Dia harus datang untuk menjadi manusia. Dia harus datang dia harus datang sebagai manusia ya, karena Tuhan itu adalah firman itu sendiri, agar Tuhan boleh memperkenalkan dirinya kepada kita lewat kebenaran firman-Nya. Jadi di situ dikatakan ya, dan firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Tuhan sendiri, adalah Allah ya. Teruskan lagi. Ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi di situ dikatakan di ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah ya. Jadi artinya itu firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu di situ di ayat yang kedua lagi dibacakan tadi. Dibacakan ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah ya. Jadi luar biasa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya ya sebagai firman itu sendiri, sebagai Allah itu sendiri. Nah teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Teruskan, bacakan lagi. Dan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, kita bacakan lagi di ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi di situ dikatakan saudara di ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia ya. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu. Artinya Tuhan menjadikan segala sesuatu ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi dijadikan oleh Allah itu sendiri. Nah, teruskan lagi ayat yang ketiga. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari segala yang telah dijadikan. Jadi tanpa Tuhan, tanpa Dia, di situ dikatakan Dia itu Tuhan, ya, Dia besar ya. Jadi Tuhan itu bilang bahwa tanpa Dia tidak akan terjadi ya semua itu, karena semua itu harus terjadi oleh Tuhan ya, karena Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya. Ya, kita mau teruskan lagi. Ayat 4, dalam Dia ada hidup. Dalam Dia ada hidup, di situ dikatakan ya. Terus, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di dalam Dia adalah hidup ya. Jadi di dalam Tuhan ada hidup, ada kehidupan ya. Terus coba bacakan lagi. Dalam Dia ada hidup. Dalam Tuhan ada hidup, artinya di dalam Tuhan ada kehidupan. Terus, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang bagi kita ya. Kehidupan adalah terang bagi kita, Tuhan katakan ya. Teruskan lagi. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, Tuhan katakan ya. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itu di ayat yang kelima dikatakan. Bacakan lagi ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, Tuhan katakan ya. Jadi terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi terang itu menerangi kegelapan ya. Jadi terang itu dia bercahaya, dia yang menerangi ya kegelapan itu. Terus, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kegelapan tidak akan menguasai terang itu ya. Jadi di situ sudah dikatakan jelas oleh Tuhan ya, bahwa terang itu Tuhan datang sebagai terangnya.
Dia itu yang menerangi kegelapan itu, Dia itu yang menerangi dunia, Dia itu yang menerangi kita semua. Kita teruskan lagi. Ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah. Datanglah seorang yang diutus Allah, ya Tuhan katakan datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Namanya Yohanes. Ini kita bicara tentang Yohanes Pembaptis. Terus ketujuhnya, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes Pembaptis datang untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi ini luar biasa ya. Jadi Yohanes Pembaptis adalah hamba Allah yang luar biasa. Dia datang, Tuhan menjadikan Yohanes Pembaptis sebagai orang yang akan membawa kesaksian tentang terang itu. Teruskan lagi. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi supaya oleh Yohanes Pembaptis semua orang, supaya oleh Tuhan Yesus semua orang boleh percaya. Artinya Yohanes Pembaptis memberitahukan tentang terang itu. Dia memberitakan tentang terang itu supaya oleh dia semua orang boleh percaya. Jadi luar biasa ya saudara. Di situ dikatakan bahwa Tuhan datang sebagai manusia. Dia datang pertama kali, Dia datang untuk menjadi manusia. Dia datang sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Kita teruskan lagi. Jadi Yohanes Pembaptis saudara, dia dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kesaksian tentang terangnya Allah, terang Tuhan Yesus. Ya, teruskan lagi. Ayat 8, ia bukan terang itu. Di situ dikatakan ayat 8, ia bukan terang itu. Di situ dikatakan. Jadi Yohanes Pembaptis katakan ia bukan terang itu. Terus, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes Pembaptis katakan ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi dia ditugaskan untuk memberi kesaksian tentang terang itu, yaitu tentang Tuhan Yesus yang akan datang untuk menjadi manusia, akan datang sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus adalah terang itu, terang dunia ya, yang menerangi kegelapan itu. Teruskan lagi. Ayat 9, terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya di ayat yang ke-9 di situ dikatakan yang menerangi setiap orang. Yang menerangi setiap orang. Jadi di ayat yang ke-9 sedang datang ke dunia. Sedang datang ke dunia. Ke dalam dunia. Bacakan lagi ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya. Yang menerangi setiap orang. Yang menerangi setiap orang. Sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang ke dalam dunia. Jadi terang yang sesungguhnya itu yaitu terang Tuhan Yesus adalah terang itu. Kita mau ulangi lagi di ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya. Yang menerangi setiap orang. Yang menerangi setiap orang di situ dikatakan. Sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang ke dalam dunia. Jadi terang itu artinya Tuhan Yesus ya, yang menerangi semua orang ya, telah datang ke dalam dunia. Jadi Tuhan Yesus sebagai dia datang untuk menjadi manusia, dia datang sebagai manusia, dia datang sebagai terang itu untuk membawa manusia percaya kepada Tuhan Yesus, artinya percaya kepada terang itu ya. Jadi di dalam ayat yang ke-9 sudah dikatakan jelas ya, luar biasa ya, bahwa Tuhan adalah terang itu, dia adalah firman itu sendiri, dia adalah Allah itu sendiri ya. Jadi Tuhan Yesus datang sebagai manusia, Tuhan Yesus datang untuk menjadi manusia dan datang sebagai manusia untuk menerangi bumi, menerangi dunia, menerangi manusia, menerangi kegelapan itu ya. Teruskan lagi. Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia,
Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. tetapi dunia tidak mengenalnya. Di situ dikatakan ayat yang ke-10. Bacakan lagi ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia, Ia telah ada di dalam dunia, di situ dikatakan. Jadi ia telah ada di dalam dunia, ya, dan dunia dijadikan olehnya, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi Tuhan Yesus katakan bahwa ia telah ada di dunia dan dunia sudah dijadikan olehnya, tetapi manusia tidak mengenalnya. Ya, jadi manusia tidak mengenal Tuhan, walaupun Tuhan itu sudah ada di dalam dunia, ya, sudah ada di dalam dunia, sudah menjadi manusia, sudah menjadi sebagai manusia, untuk menjadi manusia. Dia sudah ada di dalam dunia, dia yang menciptakan dunia, tetapi manusia tidak mengenalnya. Artinya manusia masih menolaknya, manusia masih tidak mau mengenal dia, manusia masih menolak manusia dan tidak mau mengenal dia, walaupun Tuhan Yesus sudah ada di dalam dunia, ya. Jadi ini di ayat yang ke-10 sudah dikatakan jelas, ya, Tuhan Yesus sudah ada di dalam dunia. Artinya tetapi manusia masih tidak mau menerima dia sebagai Tuhan, belum mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga manusia masih menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu yang dikatakan, ya, di ayat yang ke-10, bahwa kita sebagai manusia masih belum mau menerima dia. Dan bagi orang-orang yang belum mau menerima dia dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus atau masih menolak Tuhan Yesus, biarlah di tahun 2022 ini setiap orang yang masih menolak Tuhan Yesus boleh datang kepada Tuhan Yesus, boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan boleh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya. Jadi di dalam ayat-ayat ini di situ sudah dikatakan jelas bahwa Tuhan sudah memperkenalkan dirinya. Dia sudah memperkenalkan dirinya lewat kebenaran firman-Nya, ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, luar biasa, ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, dia harus datang untuk menjadi manusia. Dia harus datang sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Bapa di surga sudah mengizinkan anaknya, sudah memberikan anaknya dengan secara cuma-cuma, hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi kita semua harus mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan yang sudah mau berkorban, Tuhan yang sudah mau datang untuk menjadi manusia, Tuhan yang sudah datang sebagai manusia, tetapi manusia masih belum mau menerima dia. Manusia tidak mengenal dia dan manusia masih menolak dia dan tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Biarlah kebenaran firman ini pada hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya, dan juga boleh menjadi penuntun bagi kita semua, dan juga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar mereka boleh datang kepada Tuhan untuk menerima dia, untuk percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan juga menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin, luar biasa. Kita mau buka juga dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kita mau bacakan sama-sama. Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Ayat 6, kata Yesus kepadanya. Di ayat 6 di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di ayat yang ke-6, di situ sudah dikatakan jelas. Tadi di dalam Yohanes 1 ayatnya yang pertama, Tuhan sudah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat kebenaran firman-Nya. Lalu di dalam Yohanes 14, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, di sini dikatakan, Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus sudah katakan ya, di ayat yang ke-9 dan ke-10 tadi di dalam Yohanes 1, di dalam Yohanes pasal 1, di situ dikatakan ya, dia telah ada di dalam dunia ya, tetapi manusia tidak mengenal dia. Ya, jadi di situ sudah dikatakan, dan sekarang di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sudah dikatakan jelas Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita semua, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sudah jelas saudara ya, Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Jadi biarlah kita semua boleh diajar pada hari ini bahwa Tuhan adalah jalan itu sendiri. Dia adalah jalan keselamatan itu sendiri. Dia adalah jalan kebenaran itu sendiri. Jadi kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, sekiranya kamu mengenal aku, Tuhan Yesus katakan, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Ya, di situ dikatakan, Tuhan Yesus katakan lagi, ya, sekiranya kamu mengenal aku. Ya, bacakan lagi coba di. Sekiranya kamu mengenal aku. Sekiranya kamu mengenal aku, Tuhan Yesus katakan, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Jadi kalau saudara, Tuhan Yesus katakan, kalau saudara mengenal Tuhan Yesus, artinya saudara juga akan mengenal Bapa di surga, ya. Jadi Tuhan Yesus katakan, sekiranya kamu mengenal aku, kalau kamu memang mengenal aku, Tuhan Yesus katakan dengan kata lain, ya, kamu pasti mengenal Bapakku. Jadi kenapa kita masih ribut, repot, mencari-cari Bapa itu di surga? Di mana dia? Kemana dia? Di manakah Bapa itu? Ya. Sedangkan Tuhan Yesus sudah katakan, sekiranya kamu melihat aku, sekiranya kamu mengenal aku, maka kamu juga mengenal Bapakku, karena Bapa ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam Bapa. Oleh sebab itu Tuhan katakan, sekiranya kamu mengenal aku, kamu seharusnya mesti mengenal Bapakku. Artinya dengan kata lain, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu sudah mengenal aku, kamu seharusnya mengenal Bapakku. Artinya di saat kita melihat Tuhan Yesus, kita sudah melihat Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus anak di dalam Bapa, Bapa di dalam anak, ya. Jadi itu sudah jelas saudara. Jangan kita mau repot-repot lagi, mau repot cari-cari Bapa di surga. Tetapi banyak orang sekarang ini mencari-cari Bapa di surga, tidak mau melalui Tuhan Yesus. Mereka tidak mau melalui anaknya, ya. Mereka hanya mau mencari Bapa di surga lewat jalan mereka sendiri. Mereka tidak mau melalui Tuhan Yesus. Mereka tidak mau mencari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal. Mereka tidak mau, mereka pikir mereka bisa pergi kepada Bapa di surga tanpa melalui anaknya, tanpa melalui Tuhan Yesus. Jadi begitu banyak kekeliruan ya pada saat ini, begitu banyak pengajar-pengajar yang membawa kesesatan, ya, begitu banyak kekeliruan di dalam pengajaran-pengajaran pada saat ini, ya. Banyak orang hanya mau datang kepada Bapa tanpa mau mengenal anaknya, tanpa mau menerima anaknya, tanpa mau percaya kepada anaknya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Sekarang ini kamu
mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Coba teruskan, bacakan lagi. Ya, ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi Tuhan Yesus sudah katakan jelas ya, bahwa ya sekiranya kamu mengenal aku, maka kamu pasti mengenal Bapakku. Artinya Tuhan Yesus sudah katakan di situ. Lalu dibacakan lagi yang akhir tadi. Yang akhir, sekarang ini kamu mengenal Dia. Sekarang ini kamu mengenal Dia, Tuhan katakan ya. Dan kamu telah melihat Dia. Dan kamu telah melihat Dia. Jadi artinya Tuhan katakan, sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Artinya bagi orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus, artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah menerima Tuhan Yesus, maka mereka itu sudah mengenal anak dan sudah mengenal Bapa. Karena anak di dalam Bapa, Bapa di dalam anak. Jadi mereka adalah satu ya. Jadi Bapa dan anak adalah satu. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi, karena Tuhan katakan ya, kalau kita sekarang sudah mengenal Dia dan kita sudah melihat Dia, artinya kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan ya. Jadi bagi orang-orang yang sudah mengenal Dia dan sudah menerima Dia, maka kita semua akan diselamatkan. Ada jaminan keselamatan ya bagi kita orang-orang yang sudah percaya dan mau percaya dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka kita pasti diselamatkan ya. Jadi luar biasa kebenaran firman pada hari ini ya. Jadi kita sudah diajarkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya untuk mengajar kita semua, untuk membawa kita semua untuk mengenal kebenaran itu sendiri ya. Banyak orang hanya mau mencari jalannya sendiri. Mereka tidak mau mencari jalan kebenaran itu lewat Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita semua boleh mengerti dengan baik, mengerti dengan jelas apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini ya, tanggal 18 Desember tahun 2022, yaitu kita merayakan, memperingatkan hari Natal. Tuhan Yesus lahir pada 2000 tahun yang lalu. Dia harus datang untuk menjadi manusia. Dia harus datang sebagai manusia hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Artinya memperdamaikan manusia dengan Allah. Karena kita sudah terpisah dari Allah. Kita sudah terpisah dari Allah karena dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah ya. Jadi biarlah kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua boleh dijamah dan dilawat oleh Tuhan pada hari ini di tahun 2022. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Biarlah kita semua boleh dilawat dan boleh dijamah oleh Tuhan, dan kita semua boleh diselamatkan, dan Tuhan boleh menuntun kita semua tahun yang akan datang, yaitu kita akan menyambut tahun 2023, dan biarlah Tuhan yang akan membawa kita semua kepada rencananya yang indah. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menolong kita semua, boleh menuntun, membawa kita semua, terlebih-lebih mengajar kita semua untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan, untuk menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan dan taat
melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Luar biasa Tuhan kita, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Luar biasa pada hari ini saya pun diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk ke dalam doa. Kita mendoakan dulu pokok-pokok setiap pokok doa kita, dan kita akan mengakhiri kebaktian mission, yaitu kebaktian perayaan Hari Natal Missions and Prayer House pada hari ini. Kita mau masuk di dalam doa dulu. Mari kita berdoa sama-sama. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang sudah mengajar kami dan menuntun kami Bapa, untuk kami semua boleh mengerti dengan benar kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang memeteraikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan yang terus mengajar kami dan membimbing kami Bapa, karena kami tidak dapat berjalan tanpa Tuhan yang menjadi penuntun kami, tanpa Tuhan yang menjadi pemimpin kami untuk memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan setiap pokok doa kami mau serahkan terus Bapa, hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Kami mau serahkan juga Bapa situasi di muka bumi ini, biarlah Tuhan yang masih memegang kendali, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada saat ini Bapa, karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Oleh sebab itu kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung, dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami serahkan seluruh keluarga kami Bapa, baik yang sehat maupun yang sakit. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mau berbelas kasihan dan bermurah hati kepada mereka untuk mengampuni mereka atas dosa-dosa mereka, pelanggaran-pelanggaran mereka, dan Tuhan bawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan dan disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan juga bawa mereka untuk bertobat, agar mereka tidak menandingi satu dengan yang lain Bapa, untuk mengadakan peperangan Bapa dan merusak bumi ini Bapa. Kiranya tangan Tuhan yang akan campur tangan dan melepaskan kami semua dari situasi yang ada. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, dan kami mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Biarlah Tuhan yang mau berbelas kasihan dan bermurah hati untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa, dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian Thank You Jesus. Haleluya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could
Forever I will praise your name. Forever I will praise your Forever we will praise your name, O Lord. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua. Haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. Haleluya. Have a very Merry Christmas to you all. See you again very soon. God bless us all.